Ada satu ironi besar yang sedang terjadi di Asia Tenggara. Dan ironisnya, justru dari situ terbuka peluang emas bagi Indonesia. Selama puluhan tahun, Singapura dikenal sebagai simbol kemajuan, efisiensi, dan kekuatan ekonomi kawasan. Negara kecil ini menjadi tujuan belanja, tujuan bekerja, bahkan standar hidup bagi negara-negara di sekitarnya. Namun hari ini, ceritanya mulai bergeser. Bukan karena Singapura runtuh, bukan karena negaranya gagal, tapi karena biaya hidupnya sudah melambung terlalu tinggi, bahkan bagi warganya sendiri. Dan di titik inilah, Indonesia seharusnya mulai membuka mata. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 3.000 restoran dan toko retail di Singapura terpaksa tutup. Ini bukan angka kecil, ini bukan kejadian biasa. Ini adalah rekor terburuk dalam 2 dekade terakhir. Yang tumbang bukan hanya pedagang kecil, bukan hanya kios kaki lima, tapi juga pusat jajanan legendaris, restoran besar, hingga gerai bergengsi yang selama ini dianggap kebal terhadap krisis. Bahkan pada Januari 2026 saja, hanya dalam 1 bulan, tercatat 85 toko retail dan 95 restoran resmi menghentikan operasionalnya. Ini bukan lagi peringatan, ini sudah alarm keras. Penyebabnya sebenarnya sangat sederhana. Singapura sudah terlalu mahal. Kenaikan sewa ruko yang mencapai 50% dalam 2 tahun terakhir membuat banyak pedagang kehabisan napas. Bayangkan, 60 hingga 70% pendapatan mereka habis hanya untuk membayar sewa. Belum listrik, belum gaji karyawan, belum bahan baku, belum pajak. Dalam kondisi seperti ini, seenak apapun makanannya, seramai apapun tokonya, bisnis tetap akan mati perlahan. Ketika ribuan gerai tutup, dampaknya langsung terasa ke ekonomi nasional. Pertumbuhan PDB Singapura anjlok dari sebelumnya di kisaran 2,5%, kini turun tajam dan diproyeksikan menjadi yang terendah di antara negara-negara ASEAN. Lalu apa yang terjadi ketika biaya hidup tidak lagi masuk akal? Jawabannya sederhana, orang mencari tempat yang lebih waras. Dan hari ini, tempat itu bernama Indonesia. Setiap hari, lebih dari 10.000 orang menyeberang dari Singapura ke Batam. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Setiap hari, jadwal feri penuh, berangkat setiap 30 menit dengan lebih dari 1 armada. Bahkan pada November 2025, operator feri terpaksa membuka rute baru dan menambah armada karena lonjakan permintaan yang tajam. Yang menarik, mereka datang bukan untuk liburan mewah di resort. Mereka datang untuk makan, untuk belanja, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perbedaannya sangat mencolok. Satu porsi ayam geprek di Singapura bisa setara Rp200.000. Di Batam, sekitar Rp30.000. Makan seafood di Singapura bisa menghabiskan Rp800.000 untuk satu meja. Di Batam, cukup Rp200.000 dengan porsi yang sama, bahkan seringkali lebih banyak. Belanja kebutuhan pokok sebulan di Singapura bisa tembus 6 hingga 7 juta rupiah. Di Batam, dengan jumlah barang yang sama, cukup sekitar 3 juta rupiah. Hemat hampir setengahnya. Ini bukan lagi soal murah atau mahal. Ini soal masuk akal atau tidak masuk akal. Fenomena ini bukan tren sesaat, bukan euforia sementara. Ini sudah menjadi rutinitas. Setiap akhir pekan, warga Singapura rela antre panjang sambil membawa koper besar. Bukan untuk liburan, tapi untuk mengisi beras, minyak goreng, bumbu dapur, dan bahan makanan. Mereka belanja seperti orang yang sedang mempersiapkan hidup, bukan sedang mencari hiburan. Bahkan di hari kerja pun Batam tetap ramai. Tidak ada lagi istilah sepi. Mal-mal di Batam, khususnya kawasan Batam Center, dipenuhi warga Singapura sejak akhir 2025 hingga awal 2026 dengan lonjakan kunjungan yang mencapai 100%. Data resmi memperkuat gambaran ini. Pada 2024, jumlah kunjungan warga Singapura ke Batam berada di angka sekitar 1,4 juta orang. Di 2025, melonjak menjadi 1,6 juta orang, naik 13,5%. Dan di awal 2026 saja, hanya dalam 18 hari pertama Januari, sudah lebih dari 20.000 warga Singapura berkunjung ke Batam. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah pergerakan manusia, uang, dan konsumsi yang nyata. Kebijakan imigrasi pun ikut mempercepat arus ini. Pemegang permanen residen Singapura, student pass, hingga long-term visit kini semakin mudah masuk. Artinya, Batam bukan lagi sekadar tujuan belanja. Ia sudah menjadi bagian dari pola hidup baru warga Singapura. Mereka bekerja di Singapura, tapi makan dan berbelanja di Indonesia.
Jika dikelola dengan benar, dampaknya bisa luar biasa. Disinilah Indonesia harus berpikir strategis. Jangan hanya puas dengan Batam. Jangan biarkan arus ini berhenti di satu titik. Ini momentum langka, dan momentum seperti ini tidak datang setiap tahun. Kita harus memperluasnya. Caranya sebenarnya sederhana. Lihat apa yang dilakukan Vietnam. Mereka paham satu hal penting. Devisa dari turis jauh lebih besar daripada biaya subsidi transportasi. Karena itu, Vietnam berani mensubsidi perjalanan. Tiket internasional ke Vietnam seringkali justru lebih murah dibandingkan tiket domestik jarak jauh di Indonesia. Pemerintahnya sadar, begitu turis masuk, uang akan berputar di hotel, restoran, transportasi, UMKM, dan pajak. Subsidi tiket hanyalah pemantik awal. Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Bayangkan jika ada subsidi penerbangan atau paket transportasi murah dari Singapura ke Jogja, Bandung, Surabaya, atau Medan. Warga Singapura datang belanja batik, membeli makanan, membawa pulang oleh-oleh, menginap, dan makan di warung lokal. Uang berputar di daerah, bukan hanya di pusat. UMKM hidup, tenaga kerja terserap, pajak daerah naik, dan negara ikut diuntungkan. Masalahnya hanya satu, kecepatan. Indonesia seringkali kalah bukan karena kekurangan ide, tapi karena lambat mengeksekusi. Peluang ini tidak akan menunggu. Jika pemerintah pusat bergerak lambat, jika pemerintah daerah ragu, negara lain siap mengambil celah. Padahal modal kita sudah ada, biaya hidup kita masih masuk akal, produk kita kompetitif, dan pasarnya sudah datang ke depan pintu. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, warga Singapura itu mampu. Mereka bukan turis murah yang sekadar melihat-lihat. Mereka datang untuk belanja rutin. Mereka punya daya beli, mereka mencari nilai, bukan kemewahan. Dan Indonesia hari ini menawarkan nilai itu. Fenomena ini juga harus menjadi cermin bagi kita sendiri. Jika warga Singapura saja rela belanja di Indonesia, maka masyarakat Indonesia seharusnya lebih percaya dan bangga pada produk dalam negeri. Ini bukan soal nasionalisme kosong, tapi logika ekonomi. Ketika produk lokal terbukti kompetitif bahkan untuk negara maju, tidak ada alasan untuk meremehkannya. Khusus sektor makanan dan minuman, peluangnya sangat besar. Di Batam, pelaku FB yang berani, konsisten menjaga kualitas, dan memahami pasar Singapura sudah merasakan dampaknya. Mereka tidak menunggu, mereka gaspol, dan hasilnya nyata. Ini adalah sinyal bagi daerah lain. Jangan tunggu pasar jenuh, jangan tunggu kompetitor asing masuk. Saatnya pelaku usaha lokal bergerak lebih dulu. Hari ini mahalnya biaya hidup di Singapura adalah masalah bagi mereka. Tapi bagi Indonesia, ini adalah peluang strategis. Bukan untuk ditertawakan, bukan untuk merasa lebih unggul, tapi untuk disikapi dengan cerdas. Ekonomi regional sedang bergeser, arah belanja berubah, pola konsumsi berubah, dan siapa yang paling cepat beradaptasi, dialah yang akan menang. Indonesia tidak kekurangan peluang. Yang sering kurang hanya keberanian untuk mengambilnya tepat waktu. Dan jika kesempatan ini dibiarkan lewat begitu saja, jangan salahkan siapapun selain diri kita sendiri. Karena sejarah ekonomi selalu mencatat hal yang sama. Negara yang benar-benar maju bukan yang paling pintar berbicara, tapi yang paling jeli membaca momentum dan berani bertindak.